Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Dia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Ah sudah, kita ke Bapak Tibo saja, jelas dia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan Itu suara siapa? uang. Sekarang Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan memang tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti halnya kematian. Kematian? Mengapa aku melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tak akan pernah hadir. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang diajarkan kepadaku. Aku jadi saksi bahwa setiap kesakitan yang ada di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini. Bapak, Mama, ada yang mau melahirkan? Masuk saja ke sini sudah. Puskesmas ini satu-satunya yang ada di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tapi setidaknya bayi yang ada di dalam kandunganmu bisa mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara segar desa ini. Kalian tahu, sejak semingguan lalu, ada 61 anak meninggal di desa ini. Kalian pasti sudah tahu, beritanya sudah viral di media sosial. Katanya, Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita begini, tapi janji jangan viralkan aku di media sosial ya. Kita sama rakyat harus saling menjaga, apapun suku dan agamanya. Jadi, dulu ada kasus kehabisan beras di desa ini. Asal kalian tahu, kita ambil beras itu keluar pulau. Katanya perahu pembawa beras itu pecah setelah menabrak batang kayu di sungai. Hampir selama 3 bulan tak ada beras di desa ini. Tapi anehnya, warga beramai-ramai datang ke puskesmas dan menuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras kepadaku. Dia bilang begini, "Kita orang ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan. Kita orang ini juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Zaman presiden dulu ada bilang, kalau orang Papua itu mau modern, harus makan tuh beras. Makan sagu hanya perpanjang penderitaan saja." Aduh Bapak Tibo, saya boleh tanya? Dulu waktu Mama dan Bapak kerja sama, mereka ada makan apa toh? So pasti makan sagu kan? Papa Mama saja makan sagu, kenapa kita orang tidak? Orang Jawa so bilang, kalau kau berhenti makan tuh sagu dan mulai makan tuh beras, kau pasti modern. Tak lagi disebut primitif. Kita orang ini juga ingin modern tuh. Aduh Bapak Tibo, jadi modern itu tak harus makan beras. Orang Belanda, mereka tak makan beras, mereka makan gandum. Kita orang ini, orang Papua, so pasti makan sagu saja. Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba, orang yang tadi diam saja di belakang bicara. Aku ingat, ia adalah lelaki yang datang malam-malam membawa temannya yang sedang terluka. Aku tahu, temannya tertembak di dada kirinya. Dokter, dokter! Jangan diam saja, obati saja dia!
rumah sakit kabupaten, Sata punya alat untuk operasi. Sasu bilang obati saja dia, jangan banyak tanya apalagi kasih tuh perintah. Paham kok? Aduh Bapak, kalau Bapak todong tuh senjata, Sata bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Untungnya, aku berhasil mengeluarkan peluru dari dada pria itu. Tapi, aku tetap membiusnya. Segera aku membasuh tangan di halaman. Tapi tiba-tiba, lelaki itu mengejar lagi. Dokter, dokter! Kenapa deh teman tak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Mau gak? Aduh Bapak, bertempur sama tentara itu di gunung hanya hasilkan kematian saja. Ayo, kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik. Tak kusangka, dengan ucapanku tadi, ia langsung tersadar. Lalu langsung memasukkan senjatanya ke tas nokennya. Lalu pergi begitu saja, membopong temannya yang sudah sadar. Dan hilang di telan gelap malam. Aku lanjutkan lagi cerita dengan lelaki yang datang malam-malam itu. Mana pula bisa begitu? Sagu kami sudah habis itu dimakan tentara. Apa yang mau dimakan? Aduh Bapak Tibo, bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama cari sagu di hutan? Saya tahu lahan sagu menghampar luas di sana. Bagaimana Bapak Tibo? Setuju kah? Besoknya kita sama-sama cari sagu di hutan. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu menghampar luas di sini sudah tak ada lagi. Bapak, Mama, masuk saja ke sini sudah. Setiap kelahiran, apapun keadaannya, harus diberikan kesempatan untuk hidup. Hidup. Terus terang, saat itu aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Yang dikirim jauh-jauh dari Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk bisa terjadi? Tak bisa ku nalar dengan logika. Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali datang berobat ke puskesmas. Dia bilang begini, hidup itu harus menanam, bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Ya, seperti yang sudah kuceritakan ke kalian, di desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bersama-sama dengan warga melalui segala kesulitan. Karena kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Bapak Tibo, yang tak pernah sepaham denganku pun juga sadar bahwa kebersamaanlah yang bisa menyelamatkan hidup. Dokter, masih untung kita orang ini punya dokter. Beres, tak penting lagi, karena kita orang bisa hidup dari apa saja. Ini dokter, kita orang ada buah hipere. Silakan dokter. Aku terkejut bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini adalah makanan paling mewah di saat-saat seperti ini. Belum sempat aku bertanya, ia bicara lagi.
dokter. Nanti malam kita orang ada gelar bakar batu. Kita orang undang dokter di desa. Jangan lupa datang ya. Setelah mengatakan itu, Bapak Tibo langsung pergi begitu saja. Sepanjang hari itu, aku berpikir, biasanya gelar bakar batu dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur dan untuk mempererat tali silaturahmi warga. Pasti ada hal istimewa yang terjadi di sana. Bapak Tibo, kalau saya boleh tanya, dari mana seluruh hiper ini berasal? Bapak Tibo hanya tersenyum, lalu menuntunku ke kerumunan warga. Di kerumunan itu, aku mengenali salah satu orang yang beberapa hari lalu sempat berobat ke puskesmas. Dia adalah transmigran asal Bali itu. Dokter, ini saya kenalkan dengan orang yang sudah kasih kita selamat dari kelaparan. Oh, jadi Bapak yang sudah membawa seluruh hiper ini ke kampung ya? Kita orang ini menanam seluruh hiperi di tanah Papua. Tentu untuk orang Indonesia. Nah, saudara-saudara, maknai sendiri ucapan dari kepala suku tadi. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di halaman. Bapak, kesini, masuk saja sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapapun. Jangan takut sama dokter Jawa, karena kita semua saudara toh.